subscribe with notifications on. Siang hari ini di lapangan tenis Pajarinda sudah hadir bersama saya Mbak Sofani Wijaya. Apa kabar Mbak Sofani? Salam Topi. Gimana kabarnya? Baik. Masih sering bermain? Masih, paling enggak 1 minggu sekali kita tren di Pajarinda, Mas. Jadi tetap merutinkan diri supaya tetap fit dan happy di lapangan. Di rumah udah seneng lagi. Jadi memang hobinya tenis itu untuk kalau untuk usia saya sekarang ini untuk hiburan. Ya. Mungkin teman-teman atau sobat tenis semua tidak asing dengan Mbak Sofani karena beliau ini adalah salah satu mungkin ya petenis yang masih aktif. Jadi sejak kapan awal tenis itu? 8 berapa? Kalau saya tenis 8 berapa? Mulai tenis itu umur kelas 2 SMA. Oh, SMA baru tenis, ya, mana? Baru tenis itu. Berarti sekitar 89 enggak 90 ya. 91. Ya. 92 saya keterima di Undip juga karena tenis. Ya. Jadi karena urutan waktu awalnya itu dasarnya adalah seneng olahraga dulu. Kalau kita senang olahraga pasti menikmati ya, meskipun dengan setiap hari dari Senin sampai Minggu itu pulang sekolah itu pasti latihan sampai malam. Nah, itu harus diawali dengan senang dulu, terus kemudian menikmati, dan kemudian nanti berawal dari fisik, pembentukan fisik kita supaya tetap fit, ya? Fit. Di samping fit juga untuk kalau kita sudah masuk prof atau prestasi itu harus benar-benar berlatih dengan rutin ya. Jadi hari Senin sampai Minggu itu pasti latihan. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin bosan sekali dengan kerutinitasan seperti itu. Tapi tetap di situ kita sebagai orang tua memang harus memang diharuskan. Saya sekarang kan sebagai orang tua kan harus istilahnya dulu seperti apa keadaannya dan suasananya seperti apa supaya anak tidak bosan. Dan waktu masa transisi dari SMA ke perkuliahan itu nanti juga tetap ikut pertandingan walaupun mungkin di tingkat yang istilahnya lebih ke usia transisi antara 18 ke ini ya mahasiswa lah gitu ya. Jadi nanti kalau di perkuliahan itu kan ada nanti setiap 1 semester, terus satu semester setelah kita libur pasti ada antar mahasiswa itu pasti ada. Jadi tetap dari kita usia transisi sekolah kemudian kuliah itu pasti masih ada. Nah, kemudian waktu di perkuliahan kita selesai, kemudian kita bekerja di suatu tempat, entah di pemerintahan atau di swasta atau yang lainnya. Dengan di usia itu tetap prima dengan karena kita menikmati kesenangan kita, hobi kita itu tenis atau mungkin badminton atau voli atau yang lainnya. Yang pasti adalah supaya kita itu happy dengan apa yang kita sekarang ini pengen lakukan. Misalnya kita punya tenis sekarang ini untuk hiburan sama rekreasi ya? Ya, rekreasi dan memang intinya olahraga. Intinya olahraga, sehat, dapat sehatnya, dapat imunnya. Kalau flashback flashback pertama kali main tenis apakah dari keluarga? Dari keluarga tenis macam-macam kalau saya mas, tapi bapak ibu adalah tenis. Waktu itu di tempat bekerjanya di LAJR itu kan di kandang menjangan itu. Nah itu bapak ibu tuh sering tenis di sana, terus kemudian menurunkan ke anak-anaknya itu juga
istilahnya milih aja kamu pengen Olahraga apa? olahraga Jadi apa. memang nggak spesifik olahraga tenis itu ya, main tenis itu ya. Karena speknya pokoknya yang penting olahraga. Olahraga, dan kebetulan waktu itu di badminton juga prestasi sampai di Jakarta juga. Jadi seperti itu tuh sebenarnya jalannya kita mau kesininya itu sebenarnya ada proses. Jadi prosesnya itu menikmati setiap apa yang kita lakukan, latihan keras, kemudian seneng gitu, terus kemudian banyak teman. Nah itu kemudian nantinya tuh berkelanjutan di usia kita yang sekarang saat ini saya seperti usia veteran ya, sekarang udah hampir umur 50 tahun gitu kan, masih tetap istilahnya tetap awet muda, maksudnya tetap seneng gitu kan. Nah itu rahasianya adalah kita tetap berolahraga dan seneng menikmati. Kalau untuk main tenis pertama kali apakah langsung masuk klub atau sama apa? Waktu pertama kali karena kakak saya ikut klub dan Tamara dia ya? Di les privat juga sama tetua-tetua yang sesepuh-sesepuh waktu itu. Saya hanya ikut karena waktu itu belum suka karena masih delik-delik ya, karena saya nggak suka panasnya waktu itu, karena seneng di badminton itu kan apa maksudnya nggak panas, Ya, tapi benar. nggak panas juga. Saya itu latihan di mana di Tamara itu mulai tahun 87 kalau nggak salah, 87. Jadi bukan deh, 85 ke sini. Kemudian tahun 90 saya udah mulai nggak aktif ikut. Makanya saya dulu pernah dengar info katanya Mbak Sofani itu memang jebolan dari Tamara, tapi kok saya nggak ngalami satu lapangan dengan Mbak Sofani. Ternyata memang saya begitu saya keluar, Mbak Sofani masuk, terus kemudian langsung aktif ya. Berarti satu tahun setengah ya. Iya, satu angkatan dengan Yun itu juga ya, iya. Mbak Kalau Yun Yun itu kan, ya. iya kalau Yun kan sebenarnya kalau untuk latihan kita lebih lamaan dia ya. Karena memang dia dari kecil. Dari kecil. Kalau saya kan dari umur mungkin 17 tahun ya. 17 tahun, kemudian 1 tahun saya dapat istilahnya ikut turnamen, ada tur, itu dapat di Batik Keris, kemudian di mana di Surabaya itu, terus kemudian di Jogja. Waktu ke Australia berangkat nggak itu? Waktu itu enggak saya, karena umurnya sudah lewat. Dan itu pun juga yang sponsornya kan juga istilahnya ada gitu. Jadi sebenarnya hal itu kan kita bisa bareng-bareng ya. Ini adik saya juga ikut ya sebenarnya kan. Waktu ikut di Australia itu teman-teman yang ada di situ tuh saya seneng sekali karena mereka dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri ya, istilahnya waktu umur junior. Nah itu sebenarnya di situ juga harus ada support tuh, maksudnya untuk biaya ke sana. Ya, memang waktu itu mahal sekali. Ya, mahal sekali waktu itu ya. Jadi istilahnya tenis sambil jalan-jalan ya, kalau kita sih waktu itu seneng banget bareng-bareng, bisa jalan-jalan sambil tenis, cari ilmu juga, terus dapat bonusnya itu juara sama. Jadi gini, jangka tahun 92 masuk tenis pertama itu kan berarti kan memang di dasar atau memang sebelumnya sudah pernah bermain tenis sebelumnya? Kalau saya dasarnya adalah di maraton. Maraton? Ya, lari maraton, juara lari maraton di Balai Kota waktu itu. Atletik ya berarti ya? Dasarnya memang atletik. Waktu itu, terus kemudian badminton itu memang saya dulu awalnya memang badminton. Kemudian prestasi juga? Prestasi di Jakarta, saya kesempatan di Jakarta. Kemudian saya pulang waktu SMP, kelas 2 SMP itu masih badminton. SMP-nya? Di SMP 4, negeri 4 itu. Solo ya? Solo. Jadi pindahan dari Jaya Raya Ragunan itu saya lanjut ke
Oh, sempat di Ragunan juga? Ya, sempat di Ragunan selama 2 tahun. Bagi yang belum tahu, Mbak Sofani dulu pernah sekolah di Ragunan. SMP ya? Waktu Ya, SMP di ya? SMP, SMA Ragunan itu waktu itu. Tapi dari bulu tangkis? Ya, dari memang bulu dari bulu tangkis. tangkis? Oh, dasarnya memang bulu Iya. tangkis. Jadi kalau ada teman-teman yang lihat aku, masih ingat aku nggak ya? Satu angkatan dengan siapa? Kalau saya satu angkatan sama Elisa. Elisa waktu itu kan juara ganda sama apa namanya di tingkat ini ya kalau nggak salah ya itu nasional juga ya sama istrinya Mas Joko Supriyanto itu. Solo ya? Selin Solo, ya. Solo. Ya. Selin itu kan dari Solo. Saya pernah tuh ganda main sama dia juara di Jakarta. Oke. Tapi memang dasarnya jadi bulu tangkis, terus kemudian SMA kelas 2 beralih ke tenis. Iya. Oke. Yang penting terutama adalah senang olahraga apapun itu, bisa basket, bisa voli. Ya, karena dasarnya dari orang tua atau satu keluarga pun memang Satu senang keluarga olahraga semua. Adiknya Putri Johan juga Iya. petenis handal Kakak juga ya. saya di basket kebetulan sampai tingkat nasional juga ya. Dia di Asaba, di Pelita, kontrak. Jadi Oke. memang kelas misalnya wis nasional juga. Kemudian kita masuk ke apa namanya itu prestasi-prestasi ya dari transisi setelah di Undip kemudian mulai aktivitasnya kan di Solo. Apakah setelah dari Undip kemudian masuk ke apa namanya institusi waktu itu kan langsung bekerja? Apakah juga masih mengikuti kegiatan-kegiatan kompetisi? Kalau kebetulan baru akhir-akhir tahun ini ya tertarik lagi setelah vakum lama. Waktu juara Porprov dulu? Ya, Porprov itu 2013 tuh masih. Jadi rentetannya itu waktu masih kuliah itu juga Porprov itu 2009, terus kemudian 2011, kemudian 2013 itu langsung juara? Juara semua? Juara semua dari Beregu sama yang paling berkesan waktu juara? Di 2013 itu sama Tio ya. Oh, Tio Satya Iman ya? Iya, Tio. Halo Tio. Iya. Waktu itu dapat Juara 3 ganda campuran. Iya. Kalah dengan siapa waktu itu? Kalah sama Jesse dari Banjarnegara, Jesse sama Fahmi. Oh, Fahmi. Iya. Oh, Fahmi bukannya dari Semarang? Enggak, dia di kontrak sama dari Banjarnegara. Setelah itu, setelah di Porprov itu, prestasi-prestasi berikutnya ya udah enggak ini ya, cuman latihan biasa aja karena dan lebih waktunya udah habis di pekerjaan juga. Dan waktu itu mungkin karena tidak apa namanya enggak ikut ke komunitas tenis juga ya. Komunitas tenis juga udah menghilangkan diri dari komunitas. Sebenarnya ada veteran putri cuman jarang ya. Makanya sekarang karena tahun-tahun kemarin ada temen yang ngajakin di Baveti, sempet juga itu sekarang lumayan lagi, itu ya? Jadi eksis lagi, karena teman-teman junior kita sekarang lebih eksis di Baveti dan mereka menggerakkan teman-teman yang dulu waktu junior satu angkatan dikumpulkan lagi, tetapi sudah menjadi ajang senior. Iya, senior jadi juga. ajang veteran. Di usia minimal 45 tahun itu pasti ketemu lah dekade yang itu tuh pasti ketemu. Seusia kita sekarang. Ya, seusia kita seperti ya teman-teman itu juga mereka punya istilahnya apa ya kayak proses dari atlet kemudian ada yang jadi bekerja, ada yang tetap jadi pelatih, jalurnya sama sebagai tenis juga, terus kemudian bekerja juga sambil hobinya ini juga tenis juga. Jadi sebenarnya olahraga itu istilahnya ya paling gampang dan paling murah ya untuk kita tetap sehat, awet muda, terus bertemu dengan teman-teman, dengan komunitas yang sama. Itu sangat menyenangkan sekali juga. Ya, semua teman-teman yang sekarang nggak aktif lagi di pertenisan, terutama di daerah-daerah itu, ya ayo muncul lagi gitu ya. Ayo bareng-bareng reuni untuk tetap
eksis di usia kita. Happy aja. Salah satu kendalanya adalah sekarang jarang, terutama di daerah ya, jarang ada wadah-wadah yang bertujuan untuk kembali memeriahkan atau menggalakkan atau memasalahkan olahraga tenis sendiri. Karena kecenderungannya tenis itu memang banyak yang bilang olahraga mahal. Padahal kan sebenarnya gitu ya, ya, padahal kan sebenarnya enggak. Jadi ya memang karena keterbatasan komunitas saja. Nah kebetulan Mbak Sofani kan juga ikut ke komunitas kita yang notabene memang orang-orang lama juga. Orang lama juga, jadi ketemu ini generasinya siapa pasti saya tahu gitu. Meskipun mereka lebih di bawah saya sekali, tapi tetap mereka juga, saya pernah ke ini ya, ke Karanganyar, ke Klaten gitu, supaya ya itu terutama anak-anak seperti junior ini saya ajak untuk ke tempat ini, komunitas kita ini di Fajrin ini, di Fajar Indah ini, supaya di masa transisi dia di perkuliahan itu tidak putus gitu loh. Maksud saya pada waktu kuliah biasanya mereka nggak tenis lagi. Iya gitu, nggak karena bingung, nggak ada komunitas yang ada teman-temannya. Bener-bener untuk mereka revan atau dengan teman-temannya sparring dengan teman-temannya dengan seusianya. Kadang-kadang kan kalau sudah tidak di klub biasanya itu kan lepas gitu. Mereka kebingungan cari tempat untuk tempat untuk komunitas wadah lagi. Nah ini kalau saya ini bagus sekali ya untuk di teman-teman di Fajar Indah ini. Saya salut sekali karena mereka istilahnya solid ya dengan tetap bertahan dengan istilahnya berkumpul bareng-bareng sampai sekarang ini. Semoga aja sampai kita tua ya, nggak bisa namplek itu juga nonton aja udah seneng lah ya lihat mereka anak-anak muda yang transisi dari perkuliahan kemudian transisi ke bekerja. Nah itu nanti bisa dicoba ya, nanti yang di Karanganyar ayo kesini boleh tuh, siapa sih Tahajud atau siapa tuh ya. Mungkin bagi teman-teman yang sobat tenis yang sudah melihat beberapa episode di Oasis mungkin nggak asing ya dengan sosok Mbak Sofani itu, karena memang Mbak Sofani adalah salah satu reporter dari Oasis. Beliau suka, memang hobinya jalan-jalan dan banyak teman tenisnya. Jadi mereka Mbak Sofani memang kita arahkan untuk menampung ide, jadi menanyakan kegiatan mereka sekarang apa, terus kemudian memberikan informasi bahwa ada wadah atau minimal kayak semacam program acara khusus ngobrol-ngobrol tentang tenis. Solo Raya. Sebenarnya nggak Solo Raya saja, tapi memang kemarin ada kita di Semarang ya Pak ya. Ya, jadi memang karena orientasi kita awal memang Solo Raya dulu aja lah. Tapi begitu berikutnya nanti kan berkembang dengan sendirinya. Karena harus kita mulai dengan hal-hal yang daerah-daerah sekitar yang kita tidak dulu. Terjangkau mungkin maksudnya. Maksud kita agar ada kegiatan kompetisi lagi tenis di Solo. Akan kita sekarang itu. Solo sekarang kalah dengan Pati, kalah dengan Jogja, Mereka kalah sudah dengan bergerak Semarang. Iya, mereka sudah bergerak dengan turnamen-turnamen lain. Apalagi di daerah Jawa Timur, dari Tulungagung, Kediri, hampir tiap bulan mereka ada. Dan di Solo memang mumpung kita ini dibangunkan sama pemerintah daerah, lapangan yang begitu megah dan keuntungan buat kita yang seneng tenis. Monggo nanti doakan saja kita bisa membentuk satu event yang event serentak yang mungkin bisa menjadi penampungan para atlet-atlet yang veteran zaman dahulu. Kita bisa ketemu lagi, reuni lagi. Nah itu yang kita tunggu-tunggu nanti ya, apakah jadi perlu dukungan kalian semua untuk supaya bisa menginfo apapun bentuknya dari tenis itu, supaya nanti kita bisa mengumpulkan kalian untuk bisa ikut bertanding ya di Solo terutama. Intinya kita ngumpul dulu, ngobrol-ngobrol. Kita jadikan satu wadah. Bisa di Boyolali, Klaten, atau sebenarnya nggak harus di Fajar Indah. Mungkin kita bisa main di mana saja. Ya. Kalau mana udah jadi pasti keren ya kan. Jadi ikon ya. Iya ikon buat
apa namanya pertenesan veteran kita. Ya. Ya, yang mungkin yang transisi anak-anak yang mungkin dari junior ke veteran itu juga perlu juga nantinya wadah Harus, ini iya, gitu harus. Nanti jadi penerus kita yang Bener. Mereka harus saat punya ini wawasan. kita memulai ya. Mereka harus punya wawasan bahwa setelah junior itu masih ada step untuk bermain tenis. Jadi jangan sampai putus di junior aja. Iya. Karena tenis itu sebenarnya kan bukan hanya sekedar olahraga, tapi Iya. bahwa itu sudah menjadi skill. Karena kalau kita mempunyai skill, misalnya tenisnya bagus, kemudian kita juga punya prestasi di pendidikan, pasti akan lebih mudah dalam mencari hal-hal yang kita inginkan di kedepannya, mencari pekerjaan atau ya bersosialisasi dengan orang lain, orientasinya pasti. banyak Iya, ya. benar. Bisa dari segi pertemanan, Iya. dari segi nanti kita berkenalan dengan orang yang mungkin misalnya ngajak kita untuk bergabung di tempat bekerja. Iya, itu lebih ataupun, luas, ya, bisa lebih. kita bikin bentuk klub anak-anak Iya. gitu kan di sini ya. Semua bisa kemungkinannya banyak sekali karena tenis itu banyak sekali ya Ya, ragamnya skill. untuk skill-skill yang Karena tenis itu merupakan teman-teman- skill, iya, bukan hanya sebagai olahraga, tapi bahwa itu sudah merupakan skill, keterampilan. keterampilan yang membuat anak-anak misalnya di sekolah udah penat dengan pelajaran, nah itu bisa kita arahkan ke olahraga. Benar. Misalnya di tenis Pembentukan ini karakter kita, juga. misalnya yang seumuran saya udah punya anak, monggo yang di sekitar Solo Raya bisa berkumpul atau bisa ikut latihan ya di Fajar Indah gitu. Satu lagi, schedule waktu dekat. Ya, schedule waktu untuk waktu dekat ini saya mencoba untuk tetap berlatih eksis dulu supaya nanti kalau ada event wanita maksudnya tenis wanita ya, terutama veteran-veteran itu nanti bisa tetap ada harapannya ya tetap ikut di manapun ya, misalnya di undangan manapun kayak di Tulung Agung berdiri ya kita coba aja supaya ya nyoba dulu gitu. Kalau dulu mungkin berprestasi di veteran masih tetap berprestasi nggak ya gitu. Harapan untuk tenis Solo Raya gimana Mbak Sofani? Saya Terakhir. tetap semangat untuk anak-anak, harapannya besar sekali untuk teman-teman yang masih junior, monggo kalau mau bergabung supaya hobi tenisnya tetap tersalurkan nanti sampai di prestasi manapun, meskipun kita mewakili daerah itu sudah membanggakan. Meskipun kita tidak harus di internasional ya, tapi tetap di daerah. Ya lokal aja lah, kita menjadi lokal aja nggak yang masalah. lokal aja nggak masalah. Harus kita mulai dari lokal. Iya, harus kita mulai dari lokal. Karena dari situ tetap ada apa ya? Istilahnya proses untuk tetap eksis di tenis. Oke, terima kasih Mbak Sofani atas waktunya. Selamat beraktivitas, sehat selalu berprestasi, sukses di dunia pekerjaan. Sehat yang penting ya. Saya Agus dengan Mbak Sofani Wijaya dari Oasis. Terima kasih.